Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1554 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan jiwa dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik, pasal 26, ayat 16 sampai ayat 21. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Uzia ada di puncak kejayaannya, di mana Raja Uzia yang masih muda itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia menjadi raja yang sangat ditakuti, dihormati di zamannya. Dia memiliki tentara yang sangat kuat, persenjataannya yang sangat canggih di zamannya, dan didukung dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Raja Uzia sangat-sangat diberkati Tuhan. Hari ini kita tidak belajar tentang bagaimana rahasianya supaya bisa diberkati seperti Uzia. Betul, Uzia sangat-sangat diberkati Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kejatuhan Raja Uzia. Kenapa kita belajar tentang kejatuhan Raja Uzia? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Amin. Haleluya. Setelah Uzia menjadi kuat, sudah diberkati Tuhan, dia berubah sikapnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita masih susah, masih punya banyak waktu untuk Tuhan. Kita masih aktif melayani Tuhan. Kita hidup rendah hati.
Tapi semua berubah setelah kita diberkati, punya segalanya. Seketika itu juga hidup kita, sikap kita berubah total. Demikian juga dengan Raja Uzia. Setelah dia berada di puncak kejayaannya, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan membuat apapun yang dia kerjakan berhasil. Tapi setelah itu, dia berubah sikapnya kepada Tuhan dan membuat Uzia jatuh dalam dosa. Tuhan menimpakan Uzia sakit kusta dan dia harus dikucilkan sampai akhir hidupnya karena sakit kusta itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini penting buat kita? Untuk belajar dari Uzia, supaya kalau Tuhan memberkati kita di esok hari, jangan melakukan hal yang sama yang dilakukan Uzia. Jangan berubah sikap kepada Tuhan. Amin. Apa kesalahan Uzia? Yang pertama, Uzia menjadi sombong. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saya kenal. Dulu waktu susah, belum punya apa-apa, masih miskin, hidupnya rendah hati sekali. Tapi setelah diberkati Tuhan, punya segalanya, jadi sombong, saudara. Jadi nggak kenal saudara, nggak kenal sahabat, sampai nggak kenal Tuhan lagi. Dulu waktu susah, sampai mau tidur di gereja, saudara. Sekarang nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Hati-hati. Kalau kita sudah nggak ada waktu lagi untuk Tuhan, lama-lama, saudara, Tuhan ambil waktu kita, almarhum kita. Saya belajar, orang sombong bukan hanya memamerkan kekayaannya. Bukan hanya memamerkan apa yang dia miliki. Itu memang karakter orang sombong pada umumnya. Tetapi orang sombong juga di sini, saya menangkap pesan Tuhan ini begini. Ketika kita tidak mencari Tuhan, kita orang sombong. Tidak pernah pergi beribadah di gereja, itu juga orang sombong. Mau orang kaya atau orang miskin, selama kita tidak mencari Tuhan, itu orang sombong. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, itu orang sombong. Orang-orang seperti itu tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, dia akan hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat ini bunyinya seperti ini. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong, dan itu menyebabkan kehancurannya. Amin. Uzia sombong setelah diberkati Tuhan. Saya belajar berkat Tuhan itu bisa jadi ujian buat kita. Betul? Saul, Daud, Salomo, Uzia, dan seterusnya. Jatuh, hancur. Setelah mereka diberkati Tuhan menjadi raja. Saya berdoa buat saudara. Di saat saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, jangan berubah sikap. Jangan sombong. Tetap rendah hati. Amin. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Haleluya. Kesalahan yang pertama yang dilakukan Uzia menjadi sombong. Yang kedua, kesalahan Uzia tidak lagi setia kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ada berapa banyak orang yang tadinya setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi setelah diberkati Tuhan, sudah berubah setia. Dulu banyak waktu untuk Tuhan, tetapi setelah diberkati, sangat-sangat sibuk, dan tidak muncul-muncul lagi di gereja. Tidak mau lagi pelayanan, saking sibuknya. Mengejar harta dunia. Setelah ditanya jawabannya, Pak Pendeta, maaf, saya sangat-sangat sibuk kerja. Sampai hari Minggu pun saya kerja, Pak Pendeta. Sampai pekerjaan itu saya bawa ke rumah, Pak Pendeta. Dulu rajin, aktif mengikut dan melayani Tuhan. Karena Tuhan yang dia prioritaskan. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa tadinya. Tetapi semua berubah ketika uang sudah menjadi prioritasnya. Mulai menghilang dan menjauh dari Tuhan. Tidak lagi setia. Itu saya artikan dengan kata pengkhianat.
Saudara pernah nggak dikhianati? Saya mau tanya, gimana sih rasanya dikhianati? Sakit, Pak Pendeta. Betul? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sakit hati kepada mereka yang dulunya setia mengikut dan melayani Tuhan, tapi di tengah jalan meninggalkan Tuhan, tidak lagi setia, tidak lagi melayani Tuhan. Itu saya sebut kamu pengkhianat. Uzia dulunya orang yang setia mencari Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seketika berubah setia dan menjadi pengkhianat. Justru di saat dia berada di puncak keberhasilannya, puncak kejayaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada di puncak kejayaan saudara, saudara sukses, entah saudara saat ini sebagai pemimpin dalam perusahaan, pemimpin di daerah, pemimpin di militer, di kepolisian, atau instansi lainnya. Saudara punya posisi yang membawahi beberapa orang. Mungkin saudara sebagai supervisor, sebagai manajer, dan lain sebagainya. Dengar baik, jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan. Maka segalanya, Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan akan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berubah setia. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kesalahan yang ketiga, Uzia tidak hidup takut akan Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Raja Uzia jatuh karena dia tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Dia dengan sombongnya melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan. Karena yang berhak membakar ukupan itu adalah orang Lewi, yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Orang Lewi atau orang yang dari garis keturunan dari Harun. Mereka lah yang berhak membakar ukupan. Tetapi Uzia lancang, tidak sopan. Bahkan ketika dia ditegur oleh imam-imam, malah dia menjadi marah. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Amin. Saudara lihat di sana, para imam ini sudah menegur Raja Uzia, tetapi malah Uzia marah kebalik kepada imam-imam itu. Dan apa yang terjadi kepada Uzia? Uzia menderita penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, jangan marah, jangan tersinggung kepada hamba-hamba Tuhan yang menegur saudara. Karena dia mengatakan kebenaran kepada kita. Sebaliknya, kita harus bertobat ketika kita ditegur oleh hamba Tuhan, bukan sebaliknya, bukan marah, bukan tersinggung. Bahaya, saudara. Tetapi Raja Uzia justru tambah marah kepada para imam ini. Akhirnya Uzia dihukum Tuhan. Uzia menderita penyakit kusta. Dan dia dikucilkan di rumah pengasingan yang jauh dari orang banyak. Dia yang tadinya punya kekuatan, punya kehormatan, punya kekayaan, sekarang hidupnya diasingkan, dikucilkan. Dia raja, tetapi dia tidak lagi punya kuasa. Tidak lagi didengar. Kekayaannya yang berlimpah tidak lagi ada artinya sama sekali. Ada banyak orang yang kaya luar biasa, tetapi sekarang dikucilkan karena sakit penyakit. Tadinya banyak orang yang bersama-sama dengan dia waktu dia sukses. Tapi ketika dia mengalami sakit, bangkrut, semuanya meninggalkan dia. Kenapa? Karena Uzia tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau saat ini, saudara mengalami sama seperti Uzia, itu mungkin karena selama saudara diberkati Tuhan,
saudara tidak hidup takut akan Tuhan, tidak menaruh hormat kepada rumah Tuhan, tidak menghargai hamba Tuhan yang menegur saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya doakan saudara semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini, ketika saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetaplah hidup takut akan Tuhan, menaruh hormat pada rumah Tuhan dan pada hamba Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar kesalahan Raja Uzia. Supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa kesalahan Raja Uzia? Yang pertama, Uzia menjadi orang yang sombong, tinggi hati. Yang kedua, Uzia tidak lagi setia kepada Tuhan. Yang ketiga, Uzia tidak hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat semua pendengar, sehingga mereka terus berakar, kuat di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.